Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua. Demikian juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah sakit maupun di mana berada. Sebelum kita mengikuti ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Selesai. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah Minggu ke-24 setelah Trinitatis ini. Saat ini, marilah kita arahkan hati, roh, pikiran, serta seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan itu kudus, oleh karena itu, kuduslah hatimu. Marilah kita sembah Dia, kita memasuki saat teduh. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kita selama 1 minggu ini. Ia menyertai kita dalam segala aktivitas manapun kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi, marilah kita bangkit berdiri, kita memuji dan memazmurkan nama-Nya. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kota Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani, How Great is Our God. Tries to hide,
and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Edge to edge he stands. Time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Saudara-saudara yang kekasih, dengarlah hukum Taurat pada hari Minggu ke-24 setelah Trinitatis ini, yaitu hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat keempat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan hukum Taurat. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat kedua jemaat bangkit berdiri.
berserah. Saudara-saudara, saat ini kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang tersimpan dalam lubuk hati kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Kasihanilah kami anak-anak-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah janji Allah atas pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 214 ayat 1 dan ayat 2. Una
Epistel di minggu kita hari ini tertulis dari kitab Daniel 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membaca secara responsoria. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan berlutut, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah dan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang mendengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani I Believe in You.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Horas. Warta Minggu tanggal 14 November 2021. Pertama, pelayanan. 1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 14 November 2021 adalah minggu ke-24 setelah Trinitatis, dengan topik minggu, Dungo Mahamu, Unang Lilu. Dalam bahasa Indonesia, waspadalah, jangan sesat. 2. Roster pemandu lagu di pertandingan UIK dapat kita baca di warta jemaat. 3. Jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di warta jemaat. 4. Berita anak lahir. Pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama, laki-laki, bagi keluarga Sem Mandaram Natal Gultom, Ibu Ritawati Borutabunan, dari Wik Condet Batu Ampar. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 5. Baptisan Kudus. Hari ini, Minggu tanggal 14 November 2021, pada kebaktian pukul 09 WIB, telah dilaksanakan sakramen baptis kudus bagi putra anggota jemaat HKBP Kramat Jati sebanyak 1 orang dari WIB Tengah. Tuhan Yesus memberkati. 6. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Pahala Ismail Silain, anak dari Bapak Asta Silain almarhum, Ibu Herta Boruhutapea, Jemaat HKBP Kedaton, Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung, dengan tunangannya Arlina Juniarti Boru Panjaitan, putri dari Bapak Arnold Christopher Panjaitan, Ibu Nurli Borusianturi, Jemaat HKB Kramat Jati, Resort Kramat Jati, dari Wik Rambutan 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, pukul 09 WIB, di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. 7. Ulang tahun ke-70. Hari Rabu tanggal 10 November 2021, Bapak Melanton Simajuntak,
telah genap usianya 70 tahun dari WIK Balai Kambang. Sesuai program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2021, gereja memberikan ulos dan atas permintaan keluarga yang bersangkutan tidak menerima ulos. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. Sidi Angkatan 2021-2022. Hari ini Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai telah dilaksanakan pertemuan pertama pelajaran tatap muka pelajar Sidi bertempat di HKBP Kramat Jati. 10. Pesta HUT ke-57 dan Pesta Gotilon. Dengan dilaksanakan acara pesta puncak perayaan Pesta Ulang Tahun Gereja dan Pesta Gotilon pada tanggal 24 Oktober 2021, maka telah selesailah seluruh rangkaian acara perayaan ulang tahun ke-57 dan Pesta Gotilon HKBP Kramat Jati. Gereja mengucapkan terima kasih kepada panitia dan atas seluruh partisipasi aktif jemaat di dalam mengikuti seluruh rangkaian acara tersebut. Mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan Pesta HUT ke-57 dan Pesta Gotilon akan ditampilkan di dalam warta jemaat sesudah dilakukan pengauditan oleh Badan Audit HKBP Kramat Jati. 11. Akhir tahun gerejawi atau peringatan orang-orang meninggal tahun 2021. Pertama, minggu yang akan datang, tanggal 21 November 2021 adalah akhir tahun gerejawi atau peringatan jemaat yang telah meninggal. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian WIK terakhir hari Kamis, tanggal 18 November 2021, masuk pukul 19.30 WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat supaya mengikuti kebaktian tersebut. 2. Minggu yang akan datang, tanggal 21 November 2021, adalah akhir tahun gerejawi peringatan jemaat yang telah meninggal. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian tim doa dan PHDA perempuan terakhir hari Rabu, tanggal 17 November 2021, masuk pukul 8.30 WIB dan pukul 17 WIB. Dihimbau kepada seluruh tim doa dan kategori perempuan supaya mengikuti kebaktian tersebut. 3. Minggu yang akan datang, tanggal 21 November 2021, adalah akhir tahun gerejawi atau peringatan jemaat yang telah meninggal dan dilaksanakan acara peringatan jemaat meninggal sekaligus membaca nama-nama jemaat meninggal mulai dari tanggal 23 November 2020 sampai 21 November 2021. Kedua, 1. Kegiatan kebaktian dapat kita baca di warta jemaat. 2. Pemberitahuan dan ajakan tentang prokes dan pemakaian gedung serbaguna dapat kita baca di warta jemaat. 3. Huria mengurupi huria. Hari ini, Minggu tanggal 14 November 2021, gereja kita akan mengadakan Huria membantu Huria atau HMH kepada HKBP Gedong dengan persembahan ke depan sesudah khotbah. 4. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux, persembahan 1A, 1B, 1 amplop, persembahan kedua 1 amplop, kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan kedua
ke HKBP Gedong, Huria membantu Huria, 1 amplop, kita sampai ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pakai di kemudian hari. 5. Surat keputusan tentang pengangkatan panitia Natal umum tahun 2021 dan tahun baru 2022 di HKBP Keramat Jati dapat kita baca di Warta Jemaat. Demikian Warta Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 sampai dengan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan nomor 2. Tuntun kami domba-Mu.
pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, sehat, puji Tuhan. Bagaimana juga buat Inang, Amang, saudara-saudariku yang beribadah melalui live streaming di rumah masing-masing atau di rumah sakit. Kami berharap semuanya dalam keadaan tetap penuh sukacita, dan bila terjadi sakit penyakit yang sekarang diderita, kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi Amang dan Inang serta saudara-saudari kami. Baiklah, kita tidak menunggu-nunggu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, karena pasti sudah menunggu sang kekasihnya di luar sana kan, para pemuda-pemudi? Iya, jalan-jalan dulu, jalan malam ya. Iya. Gimana kabar kekasihnya, sehat semuanya? Amin. Iya, puji Tuhan. Baiklah, kita satu hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada minggu ke-14 setelah Trinitatis dari kitab Markus 13 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca seluruh ayat ini. Marilah kita mendengarkannya. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 10 gedung yang megah di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama adalah kita kenal Taj Mahal, Agra di India. Tempat ini mendapat gelar World Heritage Site dari UNESCO tahun 1983 yang lalu. Kedua, bangunan Ninos Conarte Monterrey di Meksiko. Ini bisa kita searching, adalah satu perpustakaan dengan struktur geometris. Yang ketiga, Colosseum di Roma, Italia. Tempat menyimpan banyak budaya dan tradisi Roma. Keempat, Sydney Opera House, Sydney yang di Australia. Ini merupakan pusat pertunjukan yang dibuka pada tahun 1973, mendapat gelar World Heritage Site dari UNESCO tahun 2007. Setiap tahunnya Sydney Opera House menjadi tempat 1.500 pertunjukan. Yang kelima, Metropole Parasol
Seville di Spanyol. Ini merupakan bangunan dari kayu terbesar di dunia yang tingginya 26 meter dan panjang lebarnya 150 kali 70 meter. Yang keenam, Guangzhou Opera House di Cina merupakan pusat acara pertunjukan dan teater terbesar di Cina. Yang ketujuh, tidak asing lagi kita mengenal ini, Menara Miring Pisa di Italia. Yang kedelapan, Hagia Sophia di Istanbul, Turki, merupakan gereja Yunani yang dibangun dari tahun 537 sampai 1453 berganti menjadi masjid. Yang kesembilan, Turning Torso Malmo di Swedia, merupakan gedung pencakar langit tertinggi di Swedia. Dan yang terakhir adalah The Gardens by the Bays di Singapura. Mungkin ada di antara kita sudah melihatnya di sana. Sangat indah sekali. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari 10 bangunan yang terkenal di dunia, mana yang kita sukai? Mana yang pernah kita kunjungi? Mana yang pernah kita searching di Google? Atau langsung kita menontonnya, atau kita langsung mendatanginya? Saya sudah lihat bahwa 10 bangunan ini sangat luar biasa bagusnya. Sangat luar biasa. Gak terkatakan dengan kata-kata. Mungkin kalau Anda punya istri yang cantik, atau kekasih, atau suami, atau pacar yang ganteng, yang cantik, kira-kira mirip seperti itulah. Luar biasa istriku cantik, luar biasa ganteng suamiku, luar biasa pacarku. Bahkan mungkin lebih lagi dari situ. Kadang kita bahasa mudanya lebay ya. Terlalu berlebihan kita mengagumi seseorang. Padahal menurut orang lain biasa-biasa saja. Contoh kecil, Danau Toba. Wah, indahnya Danau Toba menurut orang yang datang ke sana. Tapi orang-orang yang tinggal di sana biasa saja kok, ya kan? Gak ada yang berubah seperti itu. Nah, inilah sebagai pengantar bagi kita semua bahwa seindah-indahnya bangunan itu. Dan bangunan yang saya katakan tadi bisa diganti dengan sesuatu yang luar biasa yang kita miliki. Apa saja yang kita miliki? Mungkin harta benda, mungkin kepintaran, mungkin yang ada, yang tidak ada dimiliki orang lain. Tetapi mau dikatakan dalam teks ini, dibuat contoh tentang bait Allah. Di mana bait Allah ini pada masa itu orang Yahudi menganggap bait Allah ini adalah suatu simbol identitas dan kebanggaan. Bait Allah tersebut adalah pemersatu identitas Yahudi. Setiap tahun pada umumnya orang Yahudi dari seluruh dunia dan kolong langit berduyun-yuyun menyesaki bait Allah tersebut untuk merayakan Paskah. Bahkan ketika mereka pun jauh karena merantau, mereka itu berdoa dengan berkiblat ke arah bait Allah tersebut. Di sini Herodes memanfaatkan tempat itu, benar-benar telah memahami apa yang menjadi kebutuhan orang-orang Yahudi ini. Biaya tinggi yang dibangun tidak seberapa dibandingkan dengan bagaimana tempat itu semakin kokoh dibangun, semakin kokoh pula tatahnya. Artinya pemujaan terhadap bait Allah tersebut. Apa yang terjadi, saudara-saudariku?
Yesus menampar pemikiran yang demikian. Bait Allah adalah gedungnya. Allah tidak bisa dibatasi hanya di dalam gedung tersebut. Sementara mereka mencoba menempatkan Allah yang mereka sembah hanya di dalam gedung tersebut, bait Allah tersebut. Apa kata Yesus kepada muridnya pada ayat kedua? Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Ini satu ejekan, bahkan kemarahan Yesus kepada murid-muridnya yang berlebihan, mengkultuskan bait Allah tersebut. Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Apa artinya? Bahwa visinya melihat sebuah kehancuran bait Allah yang terjadi beberapa dekade setelah Yesus wafat. Disinilah Yesus hendak memurnikan kembali pemahaman mereka yang salah terhadap bait Allah itu. Zaman berubah. Makanya teks yang kedua dikatakan permulaan penderitaan. Sudah digambarkan bagaimana kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Setiap zaman pasti berubah. Kita pelajari itu secara antropologis. Dulu zaman batu, kan begitu. Ya. Bahkan kalau Darwin mengatakan manusia dari mana itu? Ya. Berevolusi seperti itu. Semua ada perubahan setiap zaman. Oleh karena itu, tekanan dalam teks ini pada ayat 5 dan seterusnya dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan bahkan dikatakan pada ayat ke-7, apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dan yang terakhir, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi semua yang kita alami pada saat ini, yakni penderitaan demi penderitaan, adanya ajaran sesat, adanya yang membawa kita jauh dari Tuhan, bahkan terjadi bencana, kelaparan di mana-mana, perperangan di mana-mana. Dengan kata lain, kita menghadapi jelas-jelas adalah penderitaan. Jadi, janganlah terbentur atau dikotakkan pengalaman iman kita hanya sebatas gedung saja. Karena bisa terjadi
Tidak ada lagi yang disebut gedung, umpamanya sekarang ini gedung gereja. Seperti saya tadi sebutkan, ya, apalagi di belahan Eropa di sana, ya. Gereja begitu indah, dulunya sangat luar biasa dibangun, tetapi sekarang sudah banyak bergeser fungsi daripada gereja itu. Apa yang mau dikatakan teks ini kepada kita? Yang pertama, waspadalah, jangan sesat dengan apa yang sedang kita miliki sekarang ini. Ibu bapak saudara-saudariku, Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati-hati kita dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Semua tidak ada yang kekal. Kecantikankah itu akan sirna, baik perempuan maupun laki-laki. Dirawat tubuh ini, tapi pada waktunya dia akan meninggal. Jabatan juga akan berakhir. Baik itu jabatan di gereja maupun di luar gereja. Semua ada waktunya. Tidak ada yang kekal. Kepintaran yang kita miliki, jagonya kita ber-IT, yang seumur saya saja belajar untuk bagaimana supaya jangan ketinggalan dengan orang muda. Apalagi orang muda, Pentiumnya nggak tahu lagi Pentium berapa kalian semuanya. Dulu di masa kami remaja, pemuda, udah Pentium 2 itu udah hebat. Ya kan Amang Siahan, kalau punya dulu komputer, ya Amang Hengki, Storus, Pentium 3, 4, apalah. Iya, saya dulu kuliah masih pakai mesin ketik, taktuk. Jadi kalau nyusun skripsi, kami di asrama di STT, ini sedikit cerita menggambarkan perubahan terjadi. Ya, serba salah, tugas banyak, tapi udah malam. Kakak-kakak pada mau tidur atau adik. Tapi kerjaan saya belum selesai. Bagaimana? Pergilah ke ruang kelas. Coba, untunglah saya tidak sedikit penakut. Ibarat penakut sampai jam 2 pagi, jam 3. Karena pagi-pagi sudah melapor seperti itu. Gimana mesin ketik? Salah pakai tip X. Sekarang gak ada lagi tip X, kan seperti itu. Sekarang udah canggih semuanya, tinggal delete, ganti, suka hati bagaimana kita maunya. Tapi semuanya pun itu akan berakhir. Demikian juga dengan kekaguman terhadap apa yang kita miliki sekarang ini. Hartakah? Terhadap pacar kita yang ganteng, yang cantik, istri kita, suami kita. Semua itu akan berakhir. Karena semua ada masanya. Masa lahir, masa bertumbuh, mekar, dan kemudian layu dan gugur. Oleh karena itu, yang pertama, diminta kepada kita semua untuk mewaspadai. Jangan sesat dengan apa yang kita miliki itu. Tapi yang bisa adalah kita mensyukuri apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Demikian juga dengan segala penderitaan yang kita hadapi.
itu membentuk kita memiliki karakter yang Tuhan kehendaki. Misalnya, kita menghadapi pergumulan atas pekerjaan kita yang tidak move on kita, seperti itu. Karena ada yang menghalangi itu. Misalnya juga keluarga kita yang tidak mendukung kita, teman kita. Lalu mungkin pendapatan kita tidak bertambah-tambah. Ya anak muda, ya, pinginnya ini itu, tapi kemampuan koceknya sedikit. Bahasa Indonesianya apa? Sedikit ya. Itu bahasa Medan, sedikit kan gitu. Ya. Nah, perubahan yang terjadi dalam dunia sekarang ini jangan membuat kita jadi sesat. Tetapi jadikanlah itu semakin mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Semakin engkau mengenal siapa Tuhan dalam hidupmu. Jangan menjadi kita jauh daripada Tuhan. Yang kedua, milikilah yang kekal. Apa itu? Yaitu imanmu. Bagaimana kita memelihara hidup kita, tubuh kita ini, di mana Roh Tuhan berdiam di dalam tubuh kita ini. Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Siapa yang punya Androidnya dibukalah atau Alkitabnya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca secara bersamaan, halaman Alkitab saya 299. Sudah? Marilah kita sama-sama membacanya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Rick Warren dalam bukunya Hidup Digerakkan Oleh Tujuan. Ini buku ini terkenal, mungkin Indang Amang saudara-saudariku sudah pernah membacanya. Menarik di sana, apa tujuan hidup kita? Jawabannya adalah bagaimana kita memuliakan Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah di dalam kondisi kita yang sulit sekalipun. Pertanyaannya, bisakah? Ketika Roh Allah ada di dalam hidup kita, tubuh kita, maka jawabannya adalah kita akan bisa memuliakan Allah. Tetapi kalau kita menolak Roh Allah di dalam hidup kita, yang terjadi bahkan roh setan, roh iblis dalam diri kita, maka tidak bisa kita memuliakan Allah. Itu aja kuncinya. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita bersyukur kita punya bangunan gereja yang memadai. Di pandemi COVID-19 ini kita masuk dalam level 1, gereja kita sudah menampung dalam berita tadi 450 orang, kalau tidak salah saya membacanya. Artinya sudah disetting satu bangku itu bukan lagi 2. Kalau hanya 2 berarti hanya kurang lebih berapa ini Pak Sintua? 300 ya? 300. Tapi pun ini 300 udah mulai agak panas ya. Kan begitu. Inilah yang disebut global warming ya.
bahwa semakin padatnya penduduk dunia sekitar 7,5 miliar, inilah membuat sesaknya bumi ini. Apalagi kalau terjadi keserakahan manusia. Tidak cukup untuk dirinya, tetapi harus 7 keturunan dia tabung-tabung uangnya. Sehingga tidak bisalah bumi ini mencukupi kebutuhan orang yang serakah. Harus dibuka lagi planet yang baru. Dan tidak cukup 1 planet, mungkin lebih dari 1. Supaya bisa terpenuhi orang-orang yang seperti itu. Tapi itu pun tidak. Kalau semua berlomba-lomba untuk hidup di dalam kedagingan, ini bahaya. Nah, sekarang hubungan dengan gedung gereja. Fungsinya kita bersekutu. Gereja itu adalah orangnya, bukanlah gedungnya. Jadi bukan hanya penyembahan kita pada hari tertentu di gereja ini. Itu yang saya mau katakan. Di mana inang amang saudara-saudariku berada, baik di perkantoran, baik di studi-studi dimanapun itu, baik itu di Parenggerenggian. Apa itu Parenggerenggian? Pasar pagi, ya, pasar induk kah itu, Kramat Jati, ya. Baik sebagai supir, dimanapun kita berada, kita yakini Tuhan ada di sana. Tuhan bersamaku, Roh Tuhan ada di dalam hidupku. Begitu. Di gereja ini kita berkumpul, ya, adalah salah satu kita mau bersama-sama memuji Tuhan dalam persekutuan kita. Tapi gereja yang hidup bukan hanya dinilai dari persekutuannya saja, bagaimana juga melakukan tugas panggilannya adalah bersaksi, memberitakan Injil, baik atau tidak baik, dan berdiakonia, melayani, membantu orang-orang yang susah. Itulah tugas kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kesimpulannya adalah fokuslah hidup kita pada panggilan Tuhan bagi hidupmu. Di mana yang pertama, tetap menjalin hubungan dengan Tuhan secara intens. Ketika setiap saat kita memiliki hubungan komunikasi yang intens kepada Tuhan, I surrender to God, seperti itu, anytime. Sehingga apapun badai yang terjadi dalam kehidupan kita, sakit, penyakit kah, orang menjahati kita, membenci kita, mendustai kita, membohongi kita, kita kuat menghadapinya itu. Tetapi kalau persekutuan kita dengan Tuhan, ayam-ayam seperti itu, kalau butuh berdoa, kalau enggak butuh ya udah nanti aja Tuhan, double portion kita bilang kan gitu. Jangan begitu. Jangan main-main, ya. Sungguh-sungguhlah kita. Bisa? Bisa? Iya, bisalah. Kenapa tidak? Zaman ini dan kedepannya bukan semakin enak. Tapi itu bisa kita robah menjadi indah bila kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bersaksi. Di mana Anda berada, jadilah saksi Kristus. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil dengan tingkah laku kita yang baik. Yang ketiga, berdiakonia. Ya. Hari ini kita akan memberikan persembahan kepada HKBP Gedong yang membutuhkan uluran kasih kita, pagaran kita,
HKBP Gedong. Siapa yang tidak mengenal HKBP Gedong? Pasti kita mengenalnya. Mereka membutuhkan. Kita bantulah mereka. Itulah salah satu bagaimana kita peduli terhadap gereja yang membutuhkan uluran tangan kita. Biarpun di kota masih banyak juga kebutuhan gereja yang tidak tercover. Oleh karena itu kita sabungan membantu mereka. Itu contoh saja, masih banyak lagi. Ya, apalagi dalam suasana Natal banyak kebutuhan nantinya seperti itu. Bagaimana kita bisa mengikat pinggang kita untuk berderma kepada orang-orang lain, terutama orang Kristen yang membutuhkan, umpamanya bagaimana mereka juga bisa makan yang tidak pernah makan rendang, mereka bisa makan rendang di hari Natal. Bolehkah orang-orang muda, remaja, anak sidi, inang amang semuanya, kita juga penuh dengan sukacita memasuki nanti masa Advent, dan tidak lama lagi 2 minggu ke depan sudah bernatal kita di sini. Baiklah Ibu Bapak sekalian, fokuslah hidupmu pada memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Tidak tergantung pada apa yang kami kagumi, apa yang kami miliki. Karena itu sifatnya sementara. Tetapi bagaimana kami Tuhan melakukan tugas panggilan sebagai orang Kristen, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa di surga, mampukanlah kami anak-anak-Mu bisa mewujudkan dalam kehidupan ini. Di masa yang sangat sulit ini Tuhan, terkadang kami juga tidak berdaya. Tetapi kami mengandalkan kuasa-Mu, hikmat-Mu, kasih-Mu meliputi hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani masa-masa yang sulit yang kami hadapi. Bapa di surga, saat doa syafaat ini kami sampaikan padamu, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, khususnya KBP Kramat Jati ini. Mulai dari anak-anak kecil, bayi, balita, TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan dan pendidikan sehingga mereka kelak menjadi anak-anak yang takut padamu dan berguna bagi dunia ini. Kami juga berdoa bagi seluruh orang tua. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya masing-masing. Berikan hikmat-Mu, rezeki, kesehatan, kemampuan untuk mengolah keuangan, membimbing anak-anak ke jalan-Mu yang benar. Buatlah hati mereka penuh dengan kesabaran, ketabahan, kekuatan, menjalani kehidupan mereka, menanggung-jawabi semuanya. Bila ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu Tuhan, sebagai orang tua tidak berdaya menghadapi anak-anak yang memiliki perubahan karakter yang buruk, mampukanlah mereka Tuhan membimbing anak-anak mereka ke jalan yang benar. Kami juga berdoa bagi seluruh lansia Tuhan, Engkaulah memberikan kesehatan, umur yang panjang, kekuatan, ketabahan, dan iman agar mereka tetap terus berpengharapan padamu
di masa tua mereka tetap mereka memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh koster kami, penjaga keamanan, satpam, tim multimedia. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka rezeki dan berkat-Mu Tuhan melalui kesehatan, ketekunan, kesabaran, tanggung jawab melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat lingkungan di mana kami tinggal Tuhan, khususnya kompleks HKBP Kramat Jati ini. Kiranya Engkau memberikan ketentraman, kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar khususnya gereja-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh parhalado Tuhan yang mempersiapkan diri untuk Natal pada tahun ini. Kami tunjuk adalah WEK Makassar 1. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan mereka, untuk melakukan tanggung jawab mereka. Berikan kesehatan bagi mereka untuk melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa buat seluruh full-timer yang melayani khususnya di HKBP Kramat Jati ini. Berkati mereka Tuhan masing-masing. Inang Pendeta Ernawati Buru Hasugian, Inang Pendeta Lilis Ferawati Buru Tambunan, dan saya sendiri hamba-Mu Tuhan. Kiranya berikan kepada kami hikmat, kesabaran, ketabahan, dan tetap bersandar kepada-Mu, sehingga tugas pelayanan ini bisa berjalan dengan baik pada minggu-minggu yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu secara khusus yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit, yakni Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Inang Sintua LRR Boru Sormin, Amang Sintua B Sidauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nainggolan Boru Turnip, B Sibarani R Silaban, Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Siaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Amang Sintua F Aritonang, M Marbun, RS Pardede, Nyonya Panggabean Boru Tagalung, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, TN Sitorus, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak Boru Sinaga, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Apriani Boru Simanjuntak, T Silitonga, Nyonya Manulang Boru Munte, Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, dirawat di Rumah Sakit Pasar Rebo, Nyonya Nenggolan Boru Silaban, dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati, Bona Siaan, dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati, C Tambunan, dirawat di Rumah Sakit Polri, Joana Acera Mora Gultom, dirawat di Rumah Sakit Hermina, Laurentius Siregar, dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda, Maria Valentina Boru Siringo-ringo, dirawat di Rumah Sakit RCM, Eva Boru Sitinjak, dirawat di Rumah Sakit UKI, Nyonya Pardede Boru Silalahi, dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda,
Nyonya Siregar Boru Silitonga dirawat di Rumah Sakit Restu. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Engkau berkati semua usaha mereka dengan obat yang dimakan, makanan-makanan yang menyehatkan, alat-alat kesehatan, demikian juga tim medis, perawat, suster, dokter, demikian juga keluarga yang mendampingi mereka. Tuhan, hadirlah, jangan tinggalkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu menyembuhkan mereka. Berikanlah yang terbaik bagi mereka Tuhan. Tambahkan iman mereka kepadamu, agar mereka percaya kepadamu Tuhan, Allah yang mampu menyembuhkan mereka. Kami yakin Tuhan mendengarkan doa kami semuanya. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Firman-Mu adalah sumber nasihat dan sumber didikan yang mengarahkan kami untuk memiliki nilai hidup yang baik di hadapan-Mu dan sesama kami. Saudara yang terkasih, firman yang kita dengarkan mengajar setiap orang percaya untuk semakin teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Marilah kita memuji Tuhan sebagai doa agar kita dikuatkan melakukan firman-Nya. Marilah kita bernyanyi. Hanya
marilah kita memuji Tuhan dari buku BNN HKBP nomor 342 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita memberikan persembahan Huria membantu Huria untuk HKBP Gedong. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat 3. Bersama musik yang merdu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Banyak terima kasih buat seluruh jemaat kami yang hadir di gereja maupun mengikuti ibadah melalui live streaming ini. Dalam minggu infiltrasi pada saat ini telah berakhir, tapi tidak pernah berakhir akan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Thank you.